Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Jemaat Tello di semua dapel, kita jumpa kembali lewat ibadah rumah tangga walaupun masih kembali dilaksanakan secara virtual. Dan hari ini kita semua sebagai tuan rumah, kita mengerahkan hati pikiran kita kepada Tuhan sambil memuji Tuhan dengan menggunakan PKJ nomor 4 ayat 1 dan 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak haleluya, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak haleluya, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan, memohon pertolongan kepadanya dalam doa. Kita berdoa. Pada saat ini Tuhan, kami bersama keluarga besar Jemaat Tello kembali datang menghadap hadirat-Mu, menaikkan pujian dan syukur atas kemurahan dan kasih Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Namun sebelum itu Tuhan, mohon ampun atas segala dosa dan kelemahan kami. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, memampukan untuk memahami firman-Mu saat ini. Jauhkan semua gangguan yang akan menghalangi ibadah kami, sehingga berlangsung dengan hikmat di bawah pimpinan Tuhan. Pusatkan hati pikiran kami pada firman-Mu, dan berfirmanlah Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan bersama-sama saat ini dari Markus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Markus 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Yesus ditolak di Nazaret.
Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula kah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles orang banyak. Saya ulangi. Dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang merenungkan firman Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus ditolak di Nazaret, namun dilayakkan oleh Allah. Tema renungan kita hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita saat ini terdiri dari 2 perikop. Pertama, ayat 1 sampai ayat 6 mengenai Yesus ditolak di Nazaret. Dan ayat 7 sampai 13 tentang Yesus mengutus ke-12. Yesus mengajar, berkeliling mengajar dan mengutus ke-12 murid untuk memberitakan Injil, dan mereka dilengkapi dengan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Saudara-saudara, pada bagian pertama dituliskan bahwa Yesus tiba di tempat asalnya, Nazaret, sesudah ia menyembuhkan
seorang perempuan yang menderita pendarahan 12 tahun dan membangkitkan anak Yairus yang sudah berumur 12 tahun. Nazaret, tempat Yesus dibesarkan, dididik, tempat saudara-saudaranya tinggal, ayat 3. Di Nazaret itulah Yesus mengajar di rumah ibadat dengan penuh hikmat dan kuasa, sehingga semua orang terperangah. Mereka heran dan takjub atas mujizat-mujizat dan pengajaran yang dilakukan oleh Yesus. Namun pada sisi yang lain, mereka melontarkan pernyataan atau lebih tepat pertanyaan-pertanyaan dengan sikap skeptis atau tidak percaya, dan mereka sinis. Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat bagaimanakah yang dapat diperbuat oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak Yesus. Tersirat dalam ayat 2 dan 3 bacaan kita tadi. Kemudian Yesus berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Ayat 4. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena Yesus berasal dari latar belakang sosial keluarga yang biasa, atau rakyat biasa, rakyat jelata, bahkan dikatakan bahwa ia adalah seorang tukang kayu. Tukang kayu pada saat itu mungkin termasuk pekerjaan yang kasar. Itu sebabnya Tuhan Yesus tidak masuk hitungan mereka. Ia direndahkan, bahkan akhirnya ditolak. Ia berasal dari keluarga yang miskin, anak Maria. Mereka mengenal dari dekat latar belakang keluarga Yesus. Itu sebabnya mereka menyebut Maria, ibunya, dan saudara-saudaranya laki-laki, yaitu Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon, dan saudara-saudaranya yang perempuan yang lain. Mereka kenal dari dekat. Mereka tahu persis keadaan mereka sehari-hari. Yesus adalah seorang pekerja kasar. Ia adalah tukang kayu. Dalam posisinya atau hidupnya sebagai seorang yang sederhana, walau Yesus menyampaikan pengajaran dengan penuh hikmat dan kuasa, tetapi ia berasal dari keluarga yang tidak terpandang, maka mereka kecewa dan akhirnya menolak Yesus. Namun dalam bagian kedua bacaan kita saat ini, ayat 7 sampai 17, menjelaskan tentang Yesus yang berkeliling mengajar, kemudian memanggil ke-12 rasul dan mengutus rasul-rasulnya secara berdua-dua. Yesus memperlengkapi murid-muridnya dengan kuasa dan memberi jaminan dalam tugas pengutusan. Para utusan itu diberi petunjuk dan dilengkapi dengan kuasa ilahi untuk mengusir roh-roh jahat. Tetapi juga mereka bisa membawa perlengkapan hanya baju di badan,
tidak perlu membawa roti dan bekal, boleh memakai alas kaki. Dan mereka diberikan petunjuk sesampainya di suatu tempat. Kalau sudah ada yang menerima di tempat itu, Tuhan Yesus memberikan petunjuk bahwa tinggallah di dalam rumah itu sampai kamu berangkat dari rumah itu kembali. Sebaliknya kalau ada suatu tempat kamu tidak diterima, maka keluarlah dari rumah itu dan kebaskanlah debu dari kakimu sebagai tanda peringatan bagi mereka. Mengibaskan debu dari kaki seorang hamba Tuhan itu adalah peringatan keras. Dan bahkan dikatakan pada kesempatan yang lain oleh Yesus bahwa lebih ringan hukumannya Sodom dan Gomora daripada orang yang menolak pemberitaan Injil. Selanjutnya mereka diberi tugas untuk pergi memberitakan bahwa semua orang harus bertobat. Mereka pun diberi kuasa untuk mengusir setan atau roh-roh jahat dan menyembuhkan rupa-rupa penyakit. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pesan firman Tuhan saat ini dari ayat 7 sampai 13 bisa dikatakan untuk menjawab sikap arogan atau kesombongan orang Nazaret yang kecewa dan lalu menolak Yesus. Yang walaupun menurut ukuran manusiawi mereka tidak layak atau tidak pantas, namun dipilih dan dilayakkan oleh Allah. Dan ini buktinya, Yesus diberi kuasa untuk mengutus ke-12 murid secara berdua-duaan untuk menyampaikan pertobatan, mengusir roh-roh jahat, dan menyembuhkan banyak penyakit dengan mengoleskan minyak. Dari pelajaran dari bacaan kita saat ini, renungan kita mendapat pengajaran pertama bahwa di dalam hidup orang percaya, pengajaran firman Tuhan harus terus-menerus dihidupkan atau ditegakkan. Kedua, bahwa kita harus bertobat. Kecenderungan untuk mengecilkan orang lain, kecenderungan untuk memandang rendah atau memilih pandang bulu, itu harus ditinggalkan. Jangan pernah kita mengecilkan seseorang hanya karena dia orang yang berasal dari latar belakang keluarga yang sederhana atau orang miskin. Yang ketiga, Injil harus diberitakan. Yang keempat, bahwa Tuhan sangat peduli terhadap kesehatan. Bayangkan Yesus berkeliling, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, dan saat itu pun ia mengutus murid-muridnya untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan banyak penyakit dengan cara mengoleskan dengan minyak. Dengan kata lain bahwa Tuhan Yesus begitu peduli kepada kesehatan. Saudara-saudara, pada masa kini pun manusia masih mengalami namanya penyakit. Dan seiring dengan berjalannya waktu, dengan majunya pengetahuan ilmu kedokteran, maka ada banyak macam obat-obatan. Dan kita percaya bahwa Tuhan bekerja melalui banyak cara, termasuk melalui obat-obatan, sehingga penyakit bisa disembuhkan. Ada yang menggunakan minyak, dan pada saat ini ada banyak macam minyak. Termasuk pada saat ini yang banyak menggunakan minyak kayu putih dalam rangka menangkal penyakit virus corona. Tuhan kiranya memberikan hikmat di dalam menangani dan menghadapi masa sulit seperti sekarang ini. Ingat bahwa ternyata dari dulu Tuhan Yesus sangat dan amat peduli kesehatan. Dan sekarang ini dunia diperhadapkan kenyataan, kita kesulitan karena masalah kesehatan. Mungkin Tuhan sedang mendidik kita
bahwa begitu pentingnya kesehatan. Dan mari kita selalu mematuhi protokol kesehatan seperti yang disampaikan oleh pemerintah, di mana kita yakin bahwa pemerintah adalah wakil atau hamba Allah. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali memuji Tuhan dengan menggunakan PKJ 274 ayat 1 dan 2 sambil memberikan persembahan syukur kita sebagai buah-buah iman kita atas keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, panjang kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang bergelut. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami hari ini. Kami boleh bersama-sama menyembah dan memuliakan nama-Mu melalui puji-pujian yang kami sampaikan kepadamu. Dan biarlah puji-pujian yang kami sampaikan berkenan dan menjadi keagungan kebesaran nama-Mu semata-mata. Berkati firman-Mu yang kami dengarkan, Tuhan meteraikan dalam hati kami masing-masing, agar dalam firman-Mu ini kami belajar, supaya kami memiliki sikap rendah hati dan menjauhkan segala sikap yang meremehkan orang lain seperti yang dilakukan oleh orang-orang di Nazaret menolak Yesus. Dengan sikap memandang bulu, Tuhan, Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk menghidupi firman-Mu yang kami dengarkan hari ini, agar menjadi petunjuk pedoman dalam kehidupan kami, dalam mengemban tugas pengutusan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, untuk memberitakan, menyerukan pertobatan kepada dunia. Tetapi juga saat ini kami diingatkan untuk senantiasa memelihara kesehatan sebagai anugerah dari Tuhan. Saat ini kami diperhadapkan kenyataan di luar kendali kami. Virus corona yang masih mewabah sampai saat ini. Kami mohon kiranya Tuhan memulihkan bumi anugerah-Mu ini, sehingga virus ini saatnya boleh berlalu.
kami mohon. Kami berdoa untuk semua anggota jemaat Tello di semua dapel. Setiap keluarga, setiap jiwa, Tuhan memberkati. Dalam kehidupan mereka masing-masing, sebagai bapa, sebagai ibu, anak, berikan kekuatan kesehatan di dalam tugas tanggung jawab mereka masing-masing, agar kami semua terpelihara oleh kasih dan kemurahan Allah. Dalam pekerjaan sehari-hari, Tuhan memberkati pekerjaan umat-Mu, agar boleh membawa rezeki dalam kehidupan keluarga-keluarga umat-Mu. Semua rencana-rencana keluarga jemaat-Mu, kerinduan-kerinduan yang mereka rindukan, Tuhan berkenan menjawab, sehingga rencana demi rencana boleh terlaksana demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Lewat ibadah kami pada saat ini, jemaat-Mu telah memberikan persembahan syukur sebagai buah-buah iman jemaat-Mu. Terima dan kuduskanlah persembahan kami. Berkati ya Tuhan, agar boleh menjadi alat untuk menopang tugas-tugas pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Yang masih ada pada kami masing-masing, Tuhan pun berkenan memberkati, agar kami boleh menggunakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Berkenan kiranya mendengarkan seruan doa ungkapan syukur. Doa ini kami sampaikan kepadamu hanya melalui sebuah nama besar, Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita, dan atas perhatian kita semua kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.